welcome to my YouTube channel. Kali ini aku kembali lagi membahas tentang bahasa Indonesia nih. Jadi bahasa Indonesia tentang apa? Karena materi bahasa Indonesia itu banyak, tapi aku mau khusus bahas tentang soal-soal yang akan muncul atau kemungkinan muncul ada di ujian tertulis mandiri atau UTUL UGM. Jadi untuk kalian semua calon mahasiswa yang mau coba UTUL UGM 2021, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Setidaknya ada materi bahasa Indonesia yang bisa kalian kuasai dan pas kalian jawab kalian bisa betul dapat poin dan kalian masuk UGM. Amin. Oke ya, kita mulai aja. Apa itu UTUL UGM atau ujian tulis mandiri? Ini infonya, bisa kalian baca. Bagi kalian yang misalnya udah SBMPTN, udah nyoba SBMPTN tapi nggak lolos, kalian masih bisa coba UTUL UGM ini kalau kalian pengen masuk UGM. Dan subtesnya apa aja? Jadi ini subtesnya. Jadi bahasa Indonesia itu masuknya ke tes potensi kemampuan dasar ya. Jadi ini soal bahasa Indonesianya kurang lebih nanti akan ada segini jumlahnya. Jadi akan kita bahas hari ini, tapi akan aku bikin beberapa part karena untuk ngebahas bahasa Indonesia itu nggak cukup untuk satu part aja ya. Jadinya akan aku bahas di beberapa part di video, dan hari ini akan aku bahas yang materinya tentang tanda baca dan penulisannya dulu aja. Tanda baca, penulisan kata baku dan tidak baku, kemudian segala hal yang berkaitan dengan EYD seperti inti kalimat, yang kayak gitu-gitu dulu ya. Karena kalau wacana itu nanti akan panjang, akan aku di bagian part yang lain. Jadi kali ini aku akan bahas soal yang submaterinya tentang tanda baca dan penulisan kata atau makna kata. Oke ya, semuanya kita mulai. Semoga bermanfaat. Disimak ya. Oke, ini dia latihan soal dan pembahasan UTUL UGM yang udah aku susun. Dan materinya yang akan aku bahas di part pertama ini hanya tentang tanda baca, penulisan kata, dan EYD ya. Jadi belum ke ranah wacana, oke, atau teks. Itu di next video. Dan kita spoiler dulu nih UTUL UGM infonya. Jadi rencananya secara CBT offline supaya efektif juga mungkinnya, tapi ada syaratnya bawa surat PCR, antigen atau genos. Lokasi UTULnya masih rencana di sini. Di info sebelah kanan disebutnya Jakarta, Pekanbaru, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Mungkin takut ada perubahan karena masih pandemi juga. Bertahap dilakukannya akhir Juni sampai awal Juli ya, baru ada bulannya aja. Kemudian syarat utamanya kalian punya nilai UTBK. Udah pasti kalian punya nilai UTBK kan setelah tes di bulan lalu sebelum bulan puasa. Pas bulan puasa ya. Oke, kita mulai aja ya. Ini soal yang pertama. Aku kasih jawaban di bawah dan penjelasannya, tapi kita bahas bareng-bareng lagi. Pertanyaan yang pertama, kita harus fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu. Penulisan huruf kapital yang mengikuti EYD. Ini sebetulnya pertanyaan singkat tapi menjebak. Kan di sini penulisan huruf kapital aja ya. Tapi bisa jadi akan ada yang lainnya. Terdapat dalam kalimat berikut. Kita cek satu-satu ya. Yang A di sini ada kalimat yang huruf kapitalnya Kabupaten Bandung. Karena nama kota diikuti dengan spesifikasinya, maka betul. Jadi jawabannya bisa jadi A. Tapi pastikan dulu cek di B. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'un, aku kasih keterangan di bawah, B itu seharusnya karena tulisan pemerintahannya diikuti spesifikasinya, pemerintah Khalifah Al-Ma'un, maka K-nya kapital, A-nya pun kapital. Kemudian, jadi yang B salah ya, pindah ke C. Yang C ada nama orang nih, jelas orang harus kapital, berarti C juga salah. Harusnya Felder dan Solomonnya nama orang itu kapital, S dan F-nya. Keterangannya aku kurang ya, di C itu kesalahannya ada 2. Kemudian di kutipannya ada kata aktif, sekuensial, sensing, dan visual, harusnya huruf kecil semua karena mereka bukan judul. Yang C salah. D pun ternyata kalau sekilas kita baca seperti tepat, tapi kalau kita baca teliti, meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dibentuk, namun fokus pembangunan negara ini masih berfokus di sektor darat. Ada kata nama tempat di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi ingat meskipun judul atau nama tempat kalau pakai dan tetap dannya huruf kecil kecuali kapital semua gitu ya. Artinya yang D juga salah, pindah ke E.
Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik, nah perlu diketahui jurnal pediatrik ini bukan judul tulisan, bukan judul buku, dia padanan katanya dengan semisal majalah remaja, koran nasional, artinya bukan apa-apa, J-nya kecil, P-nya juga kecil, maka jawabannya A, seperti itu ya. Kalau kalian nanti dirasa pengen pembahasan lebih tentang huruf kapital, komen di bawah ya. Jadi nanti aku bikin video selanjutnya ngebahas dulu tentang aturan penulisan huruf kapital. Pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 pertanyaannya adalah penulisan huruf kapital tidak benar. Ini dibesarkan tidaknya, artinya yang salah. Di sini ada kata wakil presiden. Presidennya tidak diikuti spesifikasinya, maka P-nya harusnya kecil. Artinya jawabannya udah bisa kelihatan nih yang A. Tapi pastikan yang B. Yang B ada Amerika Serikat, betul, nama negara. Kutub Utara, betul. Pindah ke C. Wendit, nama tempatnya Desa Mangalingan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timurnya juga betul. Pindah ke D ya. Di D ada jabatan juga nih, tapi ada spesifikasi nama, artinya betul juga. Ada nama kompleks Widya Chandra, jadi betul juga. Pindah ke D ya. Di D ada nama klub gitu ya, nama acaranya dan klub Barcelona Atletik juga betul. Nama hari juga betul. Nama tempatnya juga betul. Artinya jawabannya ada di mana tadi? Yang salah ada di A gitu. Lanjut ya. Nah, untuk kalian yang ingin ada pembahasan secara detail mengenai aturan penulisan huruf kapital secara terpisah, boleh komen di bawah biar aku bikin video yang khusus ngejelasin aturan dan contoh-contoh penulisan huruf kapital. Oke? Kita lanjut ya. Next. Pertanyaan nomor 3. Aku kasih keterangan di bawah ini kecil, kenapa? Supaya kalian mau baca dulu juga, soalnya nggak langsung lihat jawabannya dan penjelasan yang aku buat. Penjelasan juga singkat ya. Jadi supaya dipahamin dulu. Nomor 3, pertanyaannya kalimat berikut adalah kalimat tidak baku, artinya salah penulisannya. Kita lihat. Yang A, pejalan kaki berbaur dengan antrean mobil. Ingat, antrean. Sekilas kayak nggak baku, padahal yang baku antrean, meskipun kita sehari-hari bacanya antrian gitu. Bakunya antrean ya, pakai E. Kalau kalian pengen cek aja di KBBI offline. Download, yang belum ada di handphone wajib download. Yang B, Gunung Kelut mungkin akan terus diguncang gempa embusan. Ada kata embusan. Pasti kalian sering dengernya hembusan, padahal bakunya embusan. Artinya B juga betul. Kita nyarinya yang salah ya. Yang C, sebab menjelang lebaran aktivitas di pasar tersebut meningkat hingga ke badan jalan atau biasa disebut pasar tumpah. Di sini kata apa nih yang kurang tepatnya? Gak ada ya, tepat semua nih. Pindah ke D. Jemaah. Nah, pertanyaannya, jemaah pakai E atau A? Kita seringnya jamaah ya. Cek deh di KBBI-nya. Ternyata harusnya betul, jemaah. Kita kan sering dengarnya jamaah ya, padahal udah betul loh, jemaah. Sisa yang E nih. Yang E ada kata personil. Bakunya adalah personel. Jadi jawabannya ada di E gitu. Pindah ya ke nomor 4 sekarang. Nomor 4, penggunaan kata makan yang bermakna leksikal. Kita pahami dulu nih, leksikal itu maknanya apa? Leksikal itu yang maknanya ada di kamus ya, atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tinggal ngecek aja artinya. Lawannya dia gramatikal. Kalau gramatikal, si katanya udah dikasih imbuhan, katanya udah nempel sama kata lain sehingga maknanya nggak sebenarnya. Aku kasih contoh di sini. Kita bikin pemahaman dulu. Contoh ada kata kaki. Kaki itu punya arti bagian tubuh dan lain sebagainya di KBBI. Tapi pas bikin kalimat, rumah Anto berkaki-kaki jauhnya. Kakek memiliki kebun di kaki gunung. Artinya kaki-kaki ini ada artinya nggak di kamus? Nggak akan ada. Kaki gunung nggak akan ada. Ini kita cari maknanya dari konteks kalimatnya. Ini yang dimaksud dengan gramatikal ya. Beda dengan ini, kakinya bengkak karena tersandung batu. Kakinya yang ini kaki manusia. Bisa kita cek artinya kaki di KBBI. Artinya kalau udah paham ini, dengan mudah kalian bisa jawab bentuk pertanyaan yang seperti ini.
Bagus kagum, Bagus itu nama orang ya, pada ayahnya karena beliau sudah makan asam garam kehidupan. Bukan berarti ayahnya itu makan asam garam, tapi udah punya pengalaman. Gramatikal, berarti bukan. Lihat, baru pukul 8 pagi ya sudah makan 3 kali. Nih, ini makan yang sebetulnya. Jadi jawabannya bisa jadi B. Cek dulu yang C. Gemas saya melihat tingkah si Badu. Tiap hari saya makan hati karenanya. Nah kan bukan makan hati yang matang kan, di sini artinya kesel gitu, ngedumel. Bukan yang sebenarnya. Yang D, sore tadi Ayasya meminta izin pada keluarga untuk makan angin. Gak mungkin angin dimakan kan, istilah juga, gramatikal juga. Pindah ke E, janganlah kamu makan kawan sendiri kayak makan pagar makan tanaman ya. Jadi bukan juga nih, artinya jawabannya ketahuan nih, ada di B gitu. Gampang ya. Untuk kalian yang mau pembahasan lebih lanjut juga tentang gramatikal sama leksikal, komen di bawah. Kita lanjut. Selanjutnya nomor 5. Di sini nomor 5 pertanyaannya, langsung dulu ke pertanyaan ya. Di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang dapat dihapuskan tanpa mengurangi informasi, yaitu kalimat, ingat pertanyaannya kayak gini banyak pengecohnya. Bisa jadi kalimatnya rumpang gak nyambung, bisa juga karena dia itu hanya menambahkan makna di kalimat sebelumnya. Artinya nggak adanya kalimat itu juga tetap paragrafnya bagus gitu ya. Kita cek. Di sini PG-nya cuma 1 sampai kalimat 5 aja meskipun diacak ya. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 kita baca. Seperti diketahui, penyebab utama timbulnya penyakit jantung koroner adalah tingginya kadar kolesterol dalam plasma darah. Karena itu, upaya yang dilakukan untuk mencegahnya adalah udah mulai nih ke pencegahannya dengan cara menurunkan kadar kolesterol dalam darah sampai batas normal. Kita lihat ya, kalimat 1 itu kalimat inti. Karena itu berarti akibat dari kalimat 1. Artinya 1, 2 wajib ada. 3, salah satu caranya adalah, loh kok cara lagi gitu kan? Karena cara udah ada di sini, yaitu menurunkan kadar kolesterol. Artinya 3 bisa dicurigain. Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan yang kayak serat. Cara lain untuk mencegah, ini baru mencegah penyakit jantung koroner adalah dengan mengonsumsi vitamin B6, B12, dan asam folat. Kalimat 5-nya, penderita jantung koroner wajib mengonsumsi jika ingin segera sembuh. Konsumsi apa? Konsumsi yang ada di sini. Artinya apa? 4 sama 5 sebab akibat. Gitu kan? Artinya udah ketahuan nih. 1, 2 sebab akibat. 4, 5 sebab akibat. Udah deh, jawabannya ada di 3. Dan ternyata 3 itu maknanya kan udah ada di kalimat 2. Gitu. Mudah nggak? Tinggal kita teliti aja ya. Lanjut. Nomor 6. Di nomor 6 ini pertanyaannya adalah bentuk ulang yang bermakna sama. Aku kasih keterangan di sini ya. Bisa kalian langsung baca. Di sini ada kata bersalam-salaman. Makna bersalam-salaman itu saling ya. Subjeknya lebih dari 2 orang, maknanya saling. Yang A, tikam menikam. Udah saling nih. Soalnya baik banget dia ngasih tulisan saling. Gak jadi kata kunci juga. Tapi ingat, subjeknya juga lebih dari 1 orang ya. A, kasih titik. Pindah dulu ke B. B ini pengecohnya. Kalau kalian lihat sekilas, masak, memasak. Kayak saling masak kan. Tapi logika aja. Gak ada tuh saling memasak. Minggu pagi, Aisyah berencana untuk masak-memasak bersama ibu. Iya, subjeknya lebih dari 1 orang. Tapi maknanya bukan saling. Tapi masak-masakan yang banyak. Gitu kan maknanya. Yang C, sayur mayur, lauk pauk. Maknanya banyak. Gampang banget. Buku-buku maknanya banyak. Mobil-mobilan maknanya mirip mobil atau menyerupai. Jawabannya jadinya apa? Jawabannya A. Gampang nggak? Gampang ya. Kita lanjut lagi. Nomor 7. Nomor 7, pertanyaannya terdapat kesalahan pada kalimat-kalimat pembentuk paragraf di atas, yaitu pada. Artinya kamu harus ngebenerin pakai cara yang mana supaya lebih tepat gitu ya. Ini tipe soal analisis ya gitu ya. Analisis artinya ngabisin banyak waktu. Analisis. Kita lihat. Nah ini ya. Kata menandakan pada kalimat kedua diganti menjadi ditandai. Kita lihat kalimat 2. Aku kasih nomor nih. Sebenarnya di soal asli nggak ada nomornya. Ingat ya, di bahasa Indonesia kalau di paragrafnya nggak ada nomor, tinggal lihat aja titiknya berhenti di mana. Itu penandakan 1. Menandakan nomornya ini. Kalimat 1, kalimat 2. Yang A, kata menandakan pada kalimat kedua diganti jadi ditandai.
Hal itu menandakan adanya gejolak. Hal itu ditandai adanya gejolak. Yang lebih tepat yang mana? Kan ini kalimatnya kalimat aktif bukan pasif gitu kan. Jadi yang lebih tepat adalah menandakan. Jadi yang A salah. Yang B, mestinya tidak ada partikelnya pada kata munculnya. Nah, di sini kan bentuknya kepemilikan dan penegasan. Dia ada di kalimat kelima terakhir, dua terakhir. Kita lihat. Kepemilikan asing turun sejak munculnya fenomena supreme. Kepemilikan asing turun sejak muncul fenomena asing. Nah, ini kan sama kayak yang tadi di kalimat 2 ada kata adanya. Artinya wajib ada katanya juga. Sampai situ paham nggak? Kalau nggak paham nanti aku bahas tentangnya, partikelnya. Jadi B juga salah, pindah ke C. Jelas C juga tadi udah dibahas harus ada. Menandakan ada gejolak, harusnya menandakan adanya gejolak, jadi penegasan. Pindah ke D, tiadanya tanda koma setelah kata asing. Kepemilikan asing, koma terhadap loh. Dia menggal subjek. Subjeknya kan dari kata kepemilikan sampai negara, jadi nggak boleh dipenggal. Salah. Sisanya E. Kita cek. Tiadanya tanda koma setelah tahun pada kalimat ketiga. Pada sebelumnya, koma, ini udah aku kasih koma ya. Maaf, seharusnya nggak ada koma. Oh sorry, maaf, kalimat ketiga ini nih. Pada 10 Agustus 2007, kepemilikan asing turun. Ingat kalau kalimat diawali kata pada atau kata hubung lainnya, maka dia keterangan. Artinya ini kalimat nggak efektif, nggak punya subjek, maka wajib pakai koma di sini supaya subjeknya jelas nih. Dari kata kepemilikan asing dia subjek. Turun menjadi predikat, 75 itu objek gitu. Jadi jawabannya betul E gitu ya. Lanjut ya. Nomor 8. Nih, jangan dulu lihat jawaban, ini nambah kosakata aja. Tapi sekilas kelihatan kan deadlock. Lock itu kan ngunci gitu. Pasti kayak jalan buntu. Jawabannya D gitu. Ini gampang sedunia ya, sedunia perbahasa Indonesia kalau yang kayak begini. Kalau istilahnya ada kata kuncinya, kalau nggak ada kita bisa nerawang-nerawang. Oke, selanjutnya nomor 9. Di part ini aku cuma 10 soal aja ya. Di next video aku bahas lagi supaya nggak terlalu lama. Nanti gak efektif juga. Di nomor 9 pertanyaannya, kalimat-kalimat berikut ini tidak dapat digunakan dalam karya ilmiah. Ingat, syarat kalimat karya ilmiah efisien, efektif, denotatif ya, nggak boleh konotatif. Di sini penulisan tanda bacanya tidak mengikuti EYD kecuali, berarti yang mengikuti yang betul. Kita cek yang A. Penggunaan obat tradisional lah, tiba-tiba ada obat, O-nya kapital, salah. Kompleks nih pertanyaan. EYD kan banyak banget gitu kan, jadi kita harus analisis satu-satu. Yang B, kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakangan stagnan. Aman, bisa jadi jawabannya B. Tapi cek dulu yang C. Dalam catatan Kepala Badan POM Indonesia memiliki, udah nggak enak nih, harusnya terdapat atau harus ada tanda koma gitu kan, tandain dulu deh C. Kemudian yang D, udah jelas salah ya, karena mencurigakan kan. Ini ambigu nih. Dalam catatan Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tanaman. 30.000 jenis tanaman. Ini aku kasih keterangan nih. Kesalahannya ada 2. Ambigu karena harusnya pakai koma di sini nih. Dalam catatan Kepala Badan POM, Indonesia memiliki gitu. Atau dalam catatan Kepala Badan POM Indonesia terdapat gitu kan ya. Paham ya? Pindah ke D. D ini penurunan angka produksi menjadi ironi kalau kita bandingkan dengan pasar yang sesungguhnya membentang luas. Ingat, ini karya ilmiah. Pasar yang dimaksud ini bukan pasar yang jual beli doang gitu kan, ini pasar yang maknanya luas. Artinya ini konotasi, nggak boleh. Yang tiba-tiba diawalin kata yang, kan nggak boleh. Jadi jawabannya B gitu ya. Lanjut ke nomor 10, terakhir nih. Jadi ini keterangannya udah aku kasih ya. Ini bikin galau sih, aku tandain di C. Jawabannya sama di A. Jawaban aku tetap A, tapi aku buka ini ya, forum diskusi. Kalau kalian mau diskusi, boleh komen di bawah menurut kalian A atau C. Berdasarkan kita cari maknanya di KBBI, makna kata-katanya ini. Mana yang sesuai dengan konteks kalimat. Gitu, sampai sini dulu ya.
Nah, itu tadi penjelasannya, baru 10 soal aja ya. Jadi di part kedua nanti aku bikin 10 soal lagi, karena total soal bahasa Indonesia di TKDU itu ada 20 soal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa komen kalau ada yang kurang atau ada tambahan, mau bahas materi apa yang khusus akan aku bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, persiapan yang maksimal supaya hasilnya juga maksimal. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.